Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai manusia Indonesia. Manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Di dalam pengalaman berelasi, berinteraksi, berdialog, beraktivitas, dan memperjuangkan hidupnya, orang-orang Indonesia menemukan makna keindonesiaannya yang kaya akan keragaman. Keragaman merupakan pengalaman manusia di dunia ini, terutama di era global ini. Bagi orang-orang Indonesia, keberagaman atau kebhinnekaaan merupakan salah satu struktur hakiki atau karakter keindonesiaan yang amat sangat khas. Yang pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah tanpa dirancang yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Dan yang kedua yaitu masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya itu membuat nilai-nilai menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Karenanya di dalam nilai keberagaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan juga layak untuk terus digali dan dilestarikan. Dengan menggunakan pemikiran Kutarjodingrat, budaya mempunyai 3 wujud. Yang pertama yaitu budaya adalah ide, gagasan, nilai, atau norma yang dihidupi di tengah konteks masyarakat. Wujud kedua adalah berbagai aktivitas atau pola tindakan manusia di tengah masyarakat. Yang ketiga, benda-benda bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau disebut juga dengan artefak. Wujud pertama berciri abstrak atau spiritual. Artinya, disebut wujud abstrak atau spiritual karena memang tidak kasat mata. Meski demikian, ide, gagasan, atau nilai-nilai itu memberi pengaruh yang dan juga mendorong kehidupan dan aktivitas manusia di tengah masyarakat yang secara kontinu sehingga membentuk adat kebiasaan. Tindakan atau aktivitas manusia dalam memperjuangkan nilai-nilai dan kebersamaan masyarakat akhirnya membentuk sistem sosial atau juga dapat disebut dengan pola perilaku yang mentradisi dan bisa menghasilkan wujud fisik budaya atau artefak yang bernilai luhur. Dengan demikian, sistem nilai, sistem sosial, dan juga hasil karya manusia yang bernilai luhur merupakan satu kesatuan yang ketiganya merupakan wujud dari budaya. Dalam imajinasi dan cita-cita menggapai kemerdekaan Indonesia, Soekarno sudah menggumuli nilai-nilai budaya yang sudah dihidupi oleh masyarakat Nusantara yang akan dijadikan sebagai ideologi bangsa. Dengan demikian, tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara ini. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Segala kekayaan melingkupi masyarakat Indonesia yang berbineka dikristalisasi dalam Pancasila. Karenanya, Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia
yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Nah, hal itu juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Menghargai dan memberi ruang kepada setiap warga dan bangsa untuk memberikan sumbangan bagi kebersamaan dalam membangun dunia merupakan wujud penghayatan nilai-nilai Pancasila. Setiap warga masyarakat saling membutuhkan satu sama lain dalam kebersamaan sebagai makhluk sosial. Rukun dan damai merupakan kebutuhan setiap pribadi di dalam hidup bersama di tengah dunia. Terciptanya hidup harmonis dan juga damai menjadi tanggung jawab setiap pribadi dalam kebersamaan yang mempertebal rasa aman dan juga syukur setiap pribadi sebagai warga masyarakat. Sila-sila Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil dan juga bermusyawarah untuk memenuhi kebutuhannya, hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, keseimbangan dinamis antara hak dan juga kewajiban setiap warga perlu mendapat tempat untuk mewujudkannya. Lebih dari itu, di dalam konteks pendidikan Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara, pengenalan terhadap para siswa dan juga dialog edukatif untuk menemukan karakter lebih dari sekedar mengembangkan kemampuan intelektual dalam semangat kompetisi individualisme. Religiusitas merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Religiusitas merupakan hal yang mendasar atau esensial dalam hidup manusia. Dalam pengertian lain, religiusitas merupakan daya-daya insani yang bersifat batiniah yang ada di dalam kedalaman hati. Religiusitas merupakan ibu dari cinta kepada kebenaran, kesukaan pada gejala yang wajar, sederhana, jujur dan juga sejati. Religiusitas merupakan inti dan daya agama. Bisa diumpamakan kalau agama adalah bunganya indah. Nah, religiusitas merupakan sari bunga yang terletak di dalam jantung bunga itu. Agama atau religion merupakan model kehidupan yang ditandai oleh ikatan atau keterhubungan praktis kehidupan doa ritual, komunitas persaudaraan, dan tindakan amal kasih. Dengan demikian, religiusitas dan juga agama merupakan dua sisi dari model kehidupan yang menyatukan aspek empiris dan juga meta empiris atau menyatukan dua sisi insani, yakni sisi jasmaniah dan juga rohaniah. Ketika agama tidak didasari oleh kualitas batin atau religiusitas, ia kehilangan daya, akan menjadi sekedar kegiatan sosial politik tanpa visi kemanusiaan yang utuh. Sementara religiusitas tanpa agama akan menjadi gerakan karismatik yang tidak bisa dijamin kelestarian dan juga keberlanjutannya. Kedalaman dan kekayaan religiusitas yang memberi pengaruh besar pada praktis kehidupan. Hidup berkomunitas yang harmonis lebih dipentingkan dibandingkan kepentingan individual. Komunitas memiliki tradisi, kepercayaan, dan ritual yang khas. Dalam bidang politik, religiusitas memberi pengaruh besar pada model dan praksis kepemimpinan. Religiusitas juga berpengaruh pada praksis hidup masyarakat dan pendidikan dalam keluarga dan juga masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum didominasi oleh perkembangan modernitas dan juga industri. Religiusitas berpengaruh dalam memahami arti dan menghayati makna kesejahteraan. Setiap pemeluk agama harus mempunyai sikap-sikap insani yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengakui kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Tuhan secara meyakini tanggung jawab manusia untuk mengembangkan diri secara aktif dan dinamis dalam kesatuan dengan alam sekitar. Kedua, meyakini bahwa hidup merupakan
tugas mulia dan panggilan penuh cinta kasih dari Tuhan yang Maha Arif dan Pengasih. Yang ketiga, melihat manusia dalam kesatuan dengan sesama dan juga seluruh alam semesta yang dianugerahi rahmat kemerdekaan untuk memelihara dan melestarikan secara kreatif serta menggunakan alam untuk tujuan yang mulia demi mencapai Sang Pencipta. Yang keempat, melihat alam semesta sebagai sahabat yang membantu manusia untuk hidup bermartabat dan juga mencintai Sang Pencipta. Yang kelima, melihat secara hidup manusia sebagai suatu proses dari Tuhan dan demi perkembangan ke arah tujuan pemenuhan janji Tuhan yang maha baik. Yang keenam, peka terhadap segala yang terjadi di alam semesta dan juga kehidupannya. Yang ketujuh, memiliki tanggung jawab terhadap hidup pribadi dan bersama, teguh pada prinsip, menyadari keterbatasan diri dan memahami serta peduli pada mereka yang lemah. Berjuang untuk mengembangkan hidup sejahtera dengan segala bakat yang dimiliki, namun menyadari bahwa segala yang diupayakan serta hal material sifatnya sementara dalam proses mengalami Allah yang mengatasi ruang dan waktu. Yang kesembilan, memiliki berlaras dengan sesama dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Yang kesepuluh, mengakui adanya hidup fana dan baka dengan mengakui Tuhan yang Maha Esa dan juga terlibat dalam kehidupan fana maupun baka. 11, menghayati hidup secara integral di dalam kefanaan yang berhubungan dengan kebaikan. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai manusia Indonesia. Mohon maaf bila ada salah tutur kata dan juga perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.